Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Fiantimo dengan NPM 023341193. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah Indonesia. Perbankan syariah saat ini menjadi sektor yang tumbuh cepat di Indonesia. Pertumbuhannya relevan dengan meningkatkan minat masyarakat terhadap produk keuangan halal dan etis. Namun, perkembangan ini juga diiringi tantangan besar yang harus dihadapi industri. Tujuan yaitu apa itu perbankan syariah dan prinsipnya. Sejarah perkembangan Indonesia, tantangan regulasi, literasi dan persaingan dan inovasi. Peluang besar termasuk finansial syariah dan pasar global. Rekomendasi strategi untuk masa depan. Konsep dasar keuangan perbankan syariah yaitu sistem keuangan yang mengakui atau hukum Islam menghindari riba, ketidakjelasan atau bahar dan transaksi haram, yaitu keadilan atau adil. Risiko dan profit dibagi adil sesuai kontribusi. Tidak ada eksploitasi salah satu pihak. 2. Larangan riba atau keuntungan diperoleh melalui aktivitas real bukan bunga. 3. Transparansi. Kontak jelas atau objek transaksi spesifik. Kehalalan usaha atau tidak boleh membiayai bisnis alkohol, perjudian, dan lain-lain. Contoh produk syariah yaitu mudharabah bagi hasil antara nasabah dan bank. Musyarakah, kerjasama dengan modal bersama. Mudharabah, jual beli dengan margin keuntungan. Ishara, sewa menyewa. Sukuk, obligasi syariah yang berbasis aset. Pembiayaan mikro syariah untuk UMKM. Wakaf produk. 3. Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Fondasi awal pada tahun 1992 berdirinya Bank Muamalah Indonesia, bank syariah pertama. Perkembangan lanjut pada tahun 1998, renovasi perbankan membuka ruang syariah lebih luas. Pada 2028, UUD Perbankan Syariah diterbitkan memperkuat landasan hukum. Pada 2010 sampai 2020 munculnya Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah atau disingkat UUS. Tokoh penting modern pada tahun 2021 pembentukan Bank Syariah Indonesia atau BSI hasil merger 3 bank. BSI masuk ke Global Islam Bank atau aset terbesar di Indonesia. Secara membantu memahami arah kebijakan dan potensi industri 5-10 tahun ke depan. 4. Tantangan untuk atau utama perbankan syariah di Indonesia. Tantangan regulasi, ketidakpastian atau regulasi. Regulasi harus sesuai OJK, BI, dan fakta. Terkadang terjadi independensi berbeda antara regulator. Standar kebutuhan syariah yang ketat. Bank harus memastikan semua produk sesuai dengan fakta atau fatwa. Audit syariah memerlukan SDM yang kompeten. Adaptasi terhadap perubahan regulasi global perlu mengikuti standar internasional seperti IFSB. Butuh biaya implementasi cukup besar. Dampak yaitu menambah biaya operasional, memperlambat inovasi karena perlu verifikasi syariah yang panjang. B. Persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki jaringan luas atau teknologi matang dan berat kuat. Produk konvensional sering dianggap lebih cepat dan fleksibel. Nasabah belum memahami keuntungan atau nilai-nilai syariah. Bank konvensional ini membuka produk hampir syariah sehingga pasar makin kompetitif. Literasi dan edukasi masyarakat, yaitu literasi keuangan syariah di bawah 10%. Banyak masyarakat menganggap bank syariah hanya ganti nama atau pemahaman terhadap akad-akad syariah masih minim.
Tantangan penjelasan perbedaan riba vs margin atau jual beli. Dampaknya yaitu produk syariah kurang dipilih bukan karena buruk tetapi karena tidak dipahami. Tantangan inovasi produk kadang kurang fleksibel untuk membutuhkan industri modern. Proses moderasi syariah membuat inovasi memakan waktu. Kurangnya SDM ahli yang memahami syariah dan teknologi. Tantangan membuat produk kompetitif tanpa melanggar prinsip syariah. Tantangan teknologi dan digitalisasi. Infrastruktur digital bank syariah belum sekuat bank besar konvensional. Tingkat keamanan siber harus ditingkatkan. Adopsi layanan syariah digital masih rendah di pelosok. Peluang besar perbankan syariah yaitu pertumbuhan kesadaran masyarakat, gaya hidup halal semakin populer di kalangan tinggi. Masyarakat mencari layanan keuangan etis bertanggung jawab. Pemerintah mendukung program ekonomi syariah Indonesia. Kesadaran zakat, wakaf, dan investasi harus meningkat. Teknologi finansial atau finansial syariah. Finansial membuka banyak peluang melalui pembiayaan UMKM syariah online atau lending syariah berkembang pesat. Mendanai produk wakaf, produk rumah dan usaha halal digital, banking syariah atau mobile banking BSI dan lain-lain. Keunggulan finansial syariah atau cepat, mudah diakses, biaya rendah, transparan. Inovasi produk dan layanan. Peluang inovasi yang dapat dikembangkan bank syariah yaitu kartu debit dan pembayaran secara global, tabungan digital untuk haji dan umroh. Perkembangan global. Keuangan syariah global bernilai lebih dari USD 3 triliun. Negara besar seperti Malaysia, Uni Emirat Arab Saudi, dan Inggris ikut mengembangkan sektor ini. Banyak inovasi global tertarik pada suku hijau dari Indonesia, menjadikan Indonesia berpotensi sebagai pusat ekonomi syariah. Rekomendasi strategi perkembangan. Pengetahuan dan regulasi. Bank syariah harus bertransformasi menjadi digital first. Kolaborasi bank syariah atau finansial mengoptimalkan inovasi sambil tetap menjaga kebutuhan syariah. SDM syariah unggul atau pelatihan investasi untuk ahli syariah, bankir dan pakar teknologi. Kesimpulan dari materi ini yaitu perbankan syariah Indonesia memiliki fondasi kuat dan peluang besar. Tantangan yang dihadapi mencakup regulasi, literasi, inovasi, dan kompetensi. Jika mampu memanfaatkan teknologi, meningkatkan edukasi dan inovasi, bank syariah dapat bertumbuh besar dan menjadi pemain global. Mungkin itu saja dari saya. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.